Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup minimalis untuk mengajarkan kita hanya memiliki yang dibutuhkan saja. Minimalisme merupakan suatu prinsip atau konsep pemikiran dalam menjalani hidup yang sederhana. Gaya hidup minimalis mengajarkan kita untuk memiliki hanya apa yang kita butuhkan dan mengurangi sesuatu yang tidak begitu diperlukan. Gaya hidup minimalis banyak diterapkan oleh masyarakat Jepang. Salah satu yang menginspirasi banyak orang mengenai hidup minimalis adalah penulis Marie Kondo dan Fumio Sasaki. Apakah kita pernah memikirkan berapa banyak barang yang kita miliki? Dan apakah semua barang yang kita miliki benar-benar kita butuhkan? Banyak orang yang membeli dan memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan. Akibatnya barang menumpuk. Kalau kita ingin memulai gaya hidup minimalis, kita dapat mulai dengan menyingkirkan barang yang tidak kita perlukan dan hanya simpan barang yang benar-benar kita perlukan. Gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan ini lebih memprioritaskan kualitas daripada kuantitas dan mengajarkan kita untuk lebih ikhlas dan lebih bersyukur dalam hidup. Gaya hidup minimalis tentu bukan hanya sekedar membereskan barang-barang dan menciptakan tempat tinggal yang rapi dan bersih. Dengan slogan "Less is more", gaya hidup minimalis mengajarkan kita untuk mengurangi segala sesuatu yang berlebihan dalam hidup. Untuk memulai gaya hidup minimalis, kita dapat mengikuti beberapa langkah seperti ini. Yang pertama, rapikanlah barangmu. Salah satu yang terpenting dalam memulai hidup minimalis adalah decluttering. Decluttering adalah menyingkirkan barang yang tidak kita butuhkan dan menyimpan barang yang dibutuhkan. Ada metode 4 kotak, yakni mengelompokkan barang dalam kategori, menyimpan, memindahkan, buang, dan berikan. Kedua, kelola pengeluaran. Dalam membeli barang, pastikan hanya membeli barang yang benar-benar kita butuhkan. Ketiga, rawat barang yang kita miliki. Dengan sedikitnya barang yang kita miliki akan membuat kita punya waktu untuk merawat barang tersebut. Kita akan merawat barang tersebut tetap dalam keadaan yang baik. Dengan barang yang sedikit dan berkualitas, kita akan menggunakan barang tersebut lebih lama, terpakai sampai habis dan tentu akan meminimalisir sampah. Keempat, manajemen waktu. Gaya hidup minimalis bukan hanya bagaimana kita mengelola barang, tapi bagaimana kita mengelola waktu yang kita miliki agar dapat memanfaatkannya secara efisien dan efektif. Selain itu pula, dengan mengelola waktu dengan baik, dapat membuat kita memberikan perhatian dan prioritas pada hal-hal yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Kelima, fokus hanya pada yang penting dan bermanfaat. Minimalis mengajarkan kita untuk menghargai dan mensyukuri dengan apa yang kita punya. Kita dapat berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Ruangannya rapi. Pengelolaan waktu yang baik akan menjadikan kita fokus terhadap apa yang penting dan bermanfaat bagi diri kita. Hal tersebut juga bermanfaat agar kita terhindar dari stres. Kali ini kita akan membahas tentang tips membuat keuangan sehat di masa depan. Menjadi kaya raya bukan perkara turunan atau warisan. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menentukan mau jadi apa kamu di masa depan. Mungkin kamu kerap iri ketika melihat orang-orang kaya yang hidupnya sangat glamor. Bagi masyarakat awam, mereka hanya menghambur-hamburkan uang mereka. Kehidupan yang serba mewah ternyata menyimpan berjuta-juta rahasia, hingga akhirnya mereka bisa mempertahankan kekayaan. Banyak orang yang cenderung hanya fokus pada jumlah uang yang mereka dapat. Mereka ingin mendapatkan gaji atau pendapatan yang jumlahnya sangat besar. Tapi kunci agar kamu bisa menjadi kaya adalah dengan mengelola kekayaanmu dengan baik dan benar. Berikut adalah beberapa tips dan strategi agar keuanganmu sehat di masa depan. Yang pertama, investasi jangka panjang. Banyak orang yang mengeluh karena uang yang sudah mereka investasikan tak tumbuh menjadi jumlah yang sangat banyak. Sebelumnya kamu harus tahu, uang yang kamu investasikan bisa beranak pinak kalau jangka waktunya sangat lama, lebih dari 10 tahun. Dengan jangka waktu yang panjang, pergerakan dan pertumbuhan harta yang kamu investasikan akan terlihat. Kedua, tunggu gaji banyak untuk menabung. Hal ini tidak perlu. Kalau kamu punya kemauan yang kuat untuk menabung dan peduli dengan keuanganmu di masa depan, kamu bisa menabung meski gajimu kecil sekalipun. Menabung bukan perkara jumlah uang yang kamu simpan, tapi jangka waktu dan juga konsistensinya yang paling penting. Jadi jangan jadikan gaji atau pendapatan yang kurang sebagai alasan untuk tidak menabung. Ketiga, gunakan uang tunai. Mungkin sebagian dari kamu memang punya kartu kredit dan juga kartu debit. Tapi sebaiknya gunakan uang tunai untuk membayar apapun.
Menggunakan kartu debit, jika kamu tak rajin memeriksa isi tabungan dan mencatat pengeluaran, akan membuat kamu lupa dan kebablasan menggunakan uang. Apalagi kalau kamu sudah menggunakan kartu kredit, utang hanya akan membebani hidupmu di kemudian hari. Jadi, jangan sempat berutang sedikit pun. Keempat, pilih satu hari dalam seminggu untuk bersenang-senang. Berhemat secara gila-gilaan memang bisa membuat keuanganmu sehat di masa depan. Tapi tanyakan kepada dirimu, apakah kamu bahagia dengan gaya hidup yang seperti ini? Jangan sampai pengiritan belanja sehari-hari justru membuat kamu jadi stres. Pilih satu hari dalam seminggu untuk bersenang-senang bersama keluarga, teman, atau kekasih, untuk belanja dan memanjakan diri. Tapi kamu juga harus membatasinya. Itu dia strategi yang sangat ampuh kalau kamu ingin keuanganmu sehat di kemudian hari. Jangan lupa, kunci agar kamu bisa kaya adalah dengan berhemat dan menabung secara konsisten. Jangan hanya melihat kehidupan para orang kaya yang kerap menghamburkan uang mereka. Soalnya, uang yang mereka hamburkan hanya sekian persen dari seluruh kekayaan mereka. Jadi mulai sekarang kamu harus pintar-pintar mengelola uang. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.